Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Jemaat GKT Trinity Palu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu jemaat sekalian, mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat, syukur kita kepadanya. Jemaat terahkan untuk berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengangkat pujian nomor KPPK nomor 68, Terpujilah Nama Yesus. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur 66 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat 2, bermasmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat sekalian, kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur karena lewat penebusan Kristus kita mendapatkan pengampunan akan dosa dan kesalahan kita. Kasih Kristus, anugerah Allah telah nyata dalam hidup saudara dan saya. Untuk itu, sebelum masuk dalam pengakuan dosa, mari kita mengangkat pujian dari KPPK nomor 207, penebusan.
KPPK 207. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Allah untuk memohon pengampunan akan dosa dan pelanggaran kita kepadanya. Saya persilakan jemaat untuk mengambil waktu berdoa secara pribadi dan saya akan melanjutkan dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu, ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang selayaknya mendapat hukuman. Kami orang-orang yang seharusnya mendapat murka Allah. Namun kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau telah memberikan rahmat-Mu yang begitu besar bagi kami, anak-anak-Mu. Engkau telah melakukan satu penebusan yang begitu agung dan besar dan mulia di kayu salib untuk dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, sehingga kami pagi ini layak untuk datang kepada Engkau. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami menyadari dengan sungguh dalam hati dan kehidupan kami bahwa dalam hidup kami Tuhan, sebagai anak-anak tebusan-Mu, kadangkala kami masih sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami masih sering mengecewakan Engkau Tuhan dalam hidup ini, baik lewat perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan, perkataan-perkataan kami yang tidak berkenan kepada Engkau, bahkan lewat kelalaian-kelalaian hidup kami Tuhan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, dan Tuhan tolong tuntun hidup kami selanjutnya Tuhan, agar sungguh hidup kami belajar untuk hidup memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau mau mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami ketika kami datang memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mohon ampun kepada Bapa di surga. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat sekalian, silakan untuk duduk kembali.
Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli dan juga doa syafaat. Untuk itu, mari kita mengangkat pujian dari KPPK 221. Sandar pada lengan yang kekal. Ada lengan kekal, ada lengan yang begitu kuat, yaitu lengan Allah sendiri untuk menjadi sandaran hidup saudara dan saya di dalam perjalanan hidup ini yang begitu banyak tantangan dan pergumulan. Mari kita mengangkat pujian KPPK nomor 221, sandar pada lengan yang kekal. Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita semua mengungkapkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Doa syafaat akan dipimpin oleh Evangelis Michael. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, di hari ini kami bersuka cita dan bersyukur karena karya-Mu yang besar di dalam perjalanan umat-Mu di sepanjang sejarah. Ketika kami boleh mengingat sebuah peristiwa yang penting akan hari turunnya Roh Kudus, dan itu boleh menjadi dasar bagi kami untuk bergiat melayani Engkau atas dasar penyertaan dan pertolongan Roh Kudus. Dan padamu ya Allah, di saat ini kami juga ingin berdoa, bersyukur untuk kasih-Mu yang telah Engkau senantiasa tunjukkan kepada anak Daniel Joakim, kepada Ibu Lili Wijaya, dan Bapak Romi Immanuel. Kami berterima kasih untuk usia yang boleh bertambah dalam kehidupan mereka. Dan kiranya Engkau boleh tetap melanjutkan kasih-Mu, menuntun mereka di dalam keseharian hidup mereka, sehingga segala yang mereka lakukan, pikirkan, dan perbuat boleh dapat menyenangkan hati-Mu. Kami juga mengingat ya Allah untuk
jemaat yang sakit, kami tetap ingin berdoa untuk Ibu Benalia Pea beserta Ibu Maria Taula. Kiranya kasih-Mu boleh Engkau tunjukkan kepada mereka, berkenan memulihkan kesehatan mereka, baik melalui proses perawatan, pengobatan yang ditekuni, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik untuk mendukung pemulihan kesehatan dari kedua ibu kami ini. Kami juga berdoa untuk setiap anggota keluarga, berikanlah ketekunan, kekuatan, sukacita untuk tetap dapat mendampingi dan merawat orang tua mereka yang dalam keadaan lemah tubuh. Kami juga mengingat ya Allah untuk Bapak Pendeta Cornelius beserta Ibu Pendeta Mariani yang saat ini masih dalam keadaan lemah tubuh. Kami bersyukur untuk proses operasi dari Bapak Pendeta Cornelius yang boleh berjalan dengan baik dan boleh direncanakan untuk kembali ke Indonesia. Kiranya Engkau boleh menolong dalam proses pemulihan berikutnya juga ya Allah. Pun kami juga tetap berdoa untuk Ibu Pendeta Mariani. Kiranya Engkau boleh tetap menolong dia, menguatkan, penghiburan, pengharapan, keteguhan hati pada dirinya untuk tetap selalu bersandar padamu dalam menjalani proses perawatan yang perlu terus dijalani sehingga dia dapat menjalaninya dengan tekun. Berikanlah kekuatan juga kepada keluarga di dalam mendampingi Ibu Pendeta Mariani dalam menjalani proses perawatan yang ada. Kami juga mengingat ya Allah untuk saudara-saudari kami seiman, untuk Jemaat GKT Mojokerto. Kami berdoa di dalam kerinduan mereka untuk pembentukan panitia pembelian tanah bagi POSPI Nganjuk. Kiranya Engkau boleh menolong setiap orang yang boleh terlibat dalam pelayanan ini, sehingga boleh berkomitmen dengan sungguh untuk mengerjakan proses pembelian tanah yang ada dengan baik, sehingga ketika tanah itu boleh dimiliki dapat digunakan untuk mendukung pelayanan di daerah Nganjuk. Kami juga berdoa untuk kerinduan dari Jemaat GKT Mojokerto untuk boleh membuka pelayanan PAUD dan TK yang berbahasa Mandarin. Kiranya Engkau boleh menolong di dalam proses persiapan, dalam proses perekrutan setiap guru nantinya yang akan mengajar. Kiranya semuanya boleh Engkau tuntun, sehingga ketika pelayanan ini boleh dapat dilakukan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Allah. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini, dan kiranya semuanya boleh Engkau jawab untuk setiap permohonan kami di saat ini seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bu Bapak, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sekitar bulan lalu saya diajak sharing oleh satu persekutuan yang terdiri hanya dari 7 keluarga, dan kami sharing tentang pelayanan, dan mereka menseringkan beberapa pelayanan yang mereka telah lakukan. Mereka rela untuk berjalan, mereka rela untuk menempuh medan-medan yang begitu sulit. Taruhannya hidup mereka. Mereka ke kebun kopi hanya bisa lewat 1 motor, begitu jauh masuk ke dalam, mereka harus berjalan kaki. Untuk jalan ke Palolo, mereka harus tidur semalam di Batang Timali, kemudian naik ojek kampung, naik turun gunung untuk memberikan satu bantuan jemaat yang begitu jauh. Mereka sudah sampai ke Lalundu 5, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah lebih tua dari saya. Wah, saya cukup kagum. Satu semboyan mereka ingin keluar dari zona nyaman, tidak duduk bersenang-senang. Bapak Ibu, kiranya semangat kaum martir terus menyinari, memberikan semangat buat saudara dan saya, buat gereja ini untuk menjadi berkat Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus, untuk mau mengambil bagian dalam pemberitaan Injil di kota ini, di wilayah Sulawesi Tengah. Sebelum kita dengar khotbah yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Swanton dengan tema menjadi saksi Kristus, kita mengangkat pujian dari KPPK 382. Api Saman.
doanya dipersilakan. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur karena di dalam kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh melewati badai besar tsunami yang melanda tempat kami di sini. Di dalam kemurahan dan pertolongan-Mu juga ya Tuhan, kami boleh melewati masa-masa yang berat di dalam pandemi COVID. Dan Tuhan menolong setiap kami untuk kembali datang secara tatap muka di rumah Tuhan, melihat saudara-saudara seiman, menikmati persekutuan ketika kami satu sama lain boleh berbagi melalui persekutuan tubuh Kristus di tempat ini. Kami tahu Tuhan, kami banyak kehilangan, kami melewati kesakitan, kami melewati kejatuhan yang berat. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan yang besar yang sudah mempredestinasi setiap kami, yang sudah memilih setiap kami menjadi umat pilihan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Tuhan menopang kami dan menguatkan kami. Hari ini menjadi peringatan bagi kami bagaimana Roh Kudus Tuhan boleh hadir dan memelihara gereja dan setiap umat Tuhan. Karena itu Tuhan, terimalah ucapan syukur kami. Karena kami menyadari segala yang kami miliki, apa yang Tuhan percayakan kepada kami melalui keluarga, pekerjaan adalah milik dari Tuhan. Kami persembahkan semuanya demi hormat untuk Tuhan. Kami persembahkan semuanya sebagai rasa syukur kami karena Tuhan menolong, memberkati setiap kami. Kami serahkan pembacaan perenungan firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh mendapatkan firman yang boleh menguatkan dan mengobarkan semangat kami di tengah-tengah zaman ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mewakili Badan Pengurus Sinode GKT, saya menyampaikan salam dari BP Sinode untuk kita semua. Ya, kita menjadi satu bagian yang besar dalam Sinode GKT. Tadi dalam doa-doa syafaat juga saya bersyukur kita boleh mengingat doa untuk GKT Mojokerto ya. Satu tempat di Jawa Timur yang juga mungkin selama ini kita hanya dengar dan sebagainya. Ya, memang kemarin juga hari Jumat kita rapat BP, kita juga memikirkan soal pembelian tanah untuk pengembangan Pos PI Nganjuk. Ya, jadi Pos PI Nganjuk ini sekarang dinaungi oleh dua gereja, yaitu Gereja GKT Bumi Permai dan Gereja Mojokerto. Ya, mereka akan membangun gereja ini dan saya malah baru dengar kalau mereka juga punya keinginan untuk boleh mengembangkan PAUD dan mengajar bahasa Mandarin di sana. Ya. Terima kasih juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, mungkin saudara sempat mendengar bahwa Ketua Sinode kita Pendeta Cornelius Setiawan dalam minggu-minggu kemarin itu menjalani operasi tumor otak, ya, yang di dalam karya dan mujizat Tuhan yang luar biasa boleh Tuhan sembuhkan dan mudah-mudahan dalam minggu depan sudah boleh pulang kembali ke Indonesia dan nantinya kita akan bersama-sama melaksanakan sidang raya Sinode GKT yang ke-30. Ya, di mana dalam beberapa tahun yang lalu juga GKT Trinity boleh menjadi bagian dari GKT secara keseluruhan, diterima juga melalui sidang sinode. Doakan saudara sekalian ya. Hari ini kita akan merenungkan satu tema menjadi saksi Kristus. Saya ajak kita membuka kitab Kisah Para Rasul. Berkaitan dengan peristiwa Pentakosta itu dicatat dengan judul besar dari LAI pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 47, tapi kita akan baca pagi hari ini ayat 1 sampai dengan ayat 13 saja. Ya, kita akan baca bergantian Bapak Ibu untuk mengingatkan kita satu peristiwa besar karya Roh Kudus, Pentakosta. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, demikian sampai dengan ayat 13, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca bergantian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saya baca ayat 13-14 ya, ini supaya kalimatnya nyambung gitu ya. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Lalu kemudian dilanjutkan dengan khotbah Petrus untuk memberikan satu penegasan bahwa mereka tidak mabuk seperti anggapan orang pada saat itu. Bapak Ibu, ayat hafalan kita ya, seperti biasa saya suka untuk kita boleh menghafalkan satu ayat yang boleh kita ingat, kita bawa pulang ya. Tadi sudah disebarkan semangatnya oleh Pak Yefri ya melalui lagu terakhir Api Zaman itu ya, bahwa kita ini adalah saksi Tuhan. Kita baca bersama 1, 2, 3. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah apa? Saksi. Coba kata kami kita ganti dengan saya ya. Tentang hal itu saya semua adalah saksi. Begitu ya, kita baca bersama 1, 2, 3. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang semua hal itu saya semua adalah saksi. Saya adalah saksi, kamu adalah saksi, kita semua adalah apa? Adalah apa? Adalah saksi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Memang peristiwa Pentakosta ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah satu peristiwa yang mungkin tidak begitu terkenal dibanding peristiwa-peristiwa gerejawi yang lainnya. Ya, saya coba melihat tadi dari kehadiran hari Kamis yang lalu itu kehadirannya sangat banyak, karena mungkin hari libur, tapi juga kita sedang memperingati apa? Peristiwa apa, Bapak Ibu? Kenaikan Tuhan Yesus. Ya, Pentakosta memang mungkin tidak seberapa dikenal oleh banyak orang Kristen. Ya. Meskipun saat ini saya yakin mulai tadi pagi saya coba buka-buka WA, ternyata sudah mulai ada banyak ucapan-ucapan Pentakosta. Sebenarnya WA itu sarana yang baik untuk mengingatkan kita hari-hari besar, hari-hari gereja ya. Mungkin dimulai dari majelis, hamba Tuhannya ngirimkan, oh selamat hari Pentakosta, membuat jemaat, oh iya hari ini hari Pentakosta gitu ya. Dibanding Natal, dibanding Jumat Agung, dibanding Paskah, dibanding kenaikan, dan tentunya nanti masih ada satu lagi terakhir yang juga peristiwa besar, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mungkin Pentakosta tidak begitu dikenal, tetapi saya ingin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita juga mengingat bahwa hari ini, minggu ini ya, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus itu ada satu hari yang besar, yaitu hari Pentakosta. Bapak Ibu, kalau kita melihat sejenak perjanjian lama, kita menoleh sebentar pada peristiwa Pentakosta perjanjian lama ya, yang itu menjadi dasar peristiwa Pentakosta. Mengapa ada begitu banyak suku bangsa kumpul di Yerusalem saat itu? Kalau kita lihat tadi ada orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, dari berbagai tempat itu datang karena mereka dipengaruhi oleh konsep perjanjian lama. Mereka sedang datang ke Yerusalem untuk apa? Merayakan pesta syukur hasil panen. Karena itu kalau kita lihat latar belakang perjanjian lama, itu sebenarnya
peringatan Pentakosta itu adalah peringatan untuk pengucapan syukur atas hasil panen mereka. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa hasil panen yang secara khusus dibawa ke bait suci pada zaman itu. Ya, kalau kita lihat beberapa gereja yang punya tradisi-tradisi yang memegang perjanjian lama juga cukup kuat. Ya, istri saya juga berasal dari gereja Kristen Jawi Wetan. Saya percaya ini beberapa gereja-gereja Jawi Wetan itu umat datang sambil membawa hasil panen mereka. Ya, di depan itu ada padi-padian, ada buah-buahan. Ya, saya ingat kalau kita di Malang Selatan di desa tempat istri saya itu di sana terkenal buah salak. Ya, jadi mesti ada salak, ya, ada pisang, ada pepaya, ada padi-padi dan berbagai macam hasil panen yang dibawa. Itu sekaligus menjadi hiasan dekorasi gereja. Bapak Ibu, perjanjian lama itu membawa kita kepada satu konsep. Hari Pentakosta itu pengucapan syukur. Itulah sebabnya banyak orang saat itu datang ke Yerusalem untuk juga mereka merayakan Pentakosta, mengucap syukur kepada Tuhan di bait suci. Nah, momen itu, peristiwa itu dipakai oleh Allah untuk menjadi apa? Menjadi momen di mana Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Dan kita tahu bahwa di sana memang disebutkan, kita lihat tadi ada semacam fenomena yang ditunjukkan, angin keras dan sebagainya. Tetapi inti daripada peristiwa Pentakosta, kita tidak boleh terbuai kepada angin kerasnya itu. Kita tidak boleh terbuai dengan mereka bisa berbahasa-bahasa meskipun itu punya tujuan dan maksud. Inti daripada Pentakosta itu sebenarnya adalah Roh Kudus dicurahkan untuk memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya. Roh Kudus hadir dan ada untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang percaya itu untuk menjadi saksi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, tadi Pak Yevi sedikit memberikan gambaran, ya, karena dia rupanya menyampaikan baru sharing dengan beberapa orang bagaimana menjadi saksi, ya. Ya, saya pikir itu sesuatu yang luar biasa, yang oke. Ketika ada orang-orang yang memang sungguh-sungguh menyatakan bahwa kami ini adalah saksi, dalam artian murni memberitakan Injil sampai kemana? Ke tempat-tempat terpencil, ya, melewati gunung, menuruni lembah, menghadapi kesulitan, tantangan dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu saksi dalam satu pengertian. Kalau kita melihat makna yang asli daripada saksi itu lebih kuat lagi, dan itu mengingatkan, karena tadi kita berkata kita semua adalah saksi. Nah, saudara, kalau kita lihat dari bahasa aslinya itu artinya adalah seorang yang dipanggil untuk apa? Menjadi murid Kristus, pengikut Kristus yang rela berkorban demi Kristus supaya Kristus diberitakan. Saya kalau mau bertanya apakah saudara murid Kristus, apakah saudara pengikut Kristus, pasti kita dengan lantang mengatakan, ya, saya murid Kristus, saya pengikut Kristus. Mirip seperti 12 murid yang pada awal mereka dipilih. Pada awalnya mungkin mereka menjadi murid, bukan murid Kristus, ya, karena di sana juga ada tradisi guru-guru yang mengajar dan sebagainya, ya. Karena itu muncul ahli Taurat, orang Farisi yang mereka senang kalau orang banyak itu mengikut, ini kami punya guru ini, guru itu dan sebagainya. Kita tahu misalnya ada seorang guru yang terkenal yang namanya Gamaliel yang itu menjadi gurunya Paulus, gitu ya. Nah, murid-murid saat itu juga pasti punya favorit guru yang lain. Tetapi ketika Kristus datang memberitakan kabar sukacita Injil Kerajaan Allah yang sudah datang di tengah-tengah mereka, maka mereka kemudian menjadi murid Kristus. Sampai saat ini pun kita juga mengatakan bahwa kami murid Kristus, kami pengikut Kristus. Tapi tidak berhenti sampai di sana, Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan bahwa saya adalah saksi, maka di sana dituntut sebuah tanggung jawab bagi kita untuk sungguh-sungguh menjadi saksi. Artinya apa? Ya, murid yang rela berkorban. Karena di dalam kata saksi itu ada konsep pengorbanan yang betul-betul dituntut dari kita yang mengaku bahwa kita murid Kristus. Saudara, memang mungkin murid-murid awal, ya 12 murid pada waktu mereka menjadi murid Kristus, mungkin mereka tidak sampai pada satu konsep seperti itu, karena mereka hanya ingin mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dan keuntungan menjadi murid Kristus, ya.
Sekali lagi saya senang dengan kisah-kisah ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya, ya. Tanda kutip murid-muridnya ini ikut mendompleng kemasyhuran daripada Tuhan Yesus. Mereka mendompleng untuk menikmati makan yang roti yang cukup banyak, yang sampai tersisa 12 bakul itu. Wah, kita ikut Yesus ini luar biasa ya. Yesus ini adalah sumber berkat. Dia bisa buat roti sangat banyak. Dia bisa buat ikannya sangat banyak, bahkan sampai sisa-sisa. Wah, puji syukur aku bisa jadi muridnya Yesus, pengikut Yesus ini. Ikut terkenal mereka. Karena Tuhan Yesus kemana-mana diikuti oleh banyak orang. Sampai 5.000 orang itu pun laki-laki aja. Belum terhitung perempuan dan anak-anak yang mengikut dia. Ada 4.000 orang. Kemana Yesus memberitakan Injil? Di situ orang berbondong-bondong. Nah perhatikan, saya ingin menggiring kita kepada pemikiran, jangan hanya jadi murid yang seperti itu saja, yang hanya ingin menikmati berkat-berkat Tuhan saja, tapi lupa ada tanggung jawab. Nah tanggung jawab itu kemudian ditunjukkan Tuhan Yesus pelan-pelan dalam pengajarannya. Kalau kamu ikut aku, eling lo ya, ingat ya, harus menyangkal diri, memikul salib, ya, sampai akhirnya apa? Ya ini harus menjadi murid yang juga rela berkorban, Bapak Ibu. Dan itu bukan hanya disampaikan kepada murid-murid pada waktu itu, tapi juga kepada kita. Yaitu menjadi murid-murid yang sungguh-sungguh memperjuangkan Injil. Mungkin saudara tidak dipanggil seperti yang disampaikan dalam sharing tadi, ke gunung kemana. Tetapi hidup saudara ini harus hidup yang sungguh-sungguh bersaksi. Harus tetap menyatakan Kristus, apapun kesulitannya, apapun tantangannya. Ya kelihatannya mungkin di Sulawesi Tengah mungkin tidak ada penganiayaan yang terlalu berat, karena saya lihat juga banyak gereja, banyak orang percaya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dituntut sebuah tanggung jawab untuk memberitakan Injil kepada banyak orang di sekitar kita, di mana mereka juga banyak yang belum mengenal akan Tuhan. Ya, saya beberapa waktu yang lalu sempat melayani diminta gitu ya oleh seseorang anggota jemaat di Malang. Saya memang tidak mengembalakan sebuah jemaat karena saya harus melayani penuh waktu di Sinode GKT gitu ya. Nah ada satu jemaat tiba-tiba datang, Pak Suanton tolong pimpin acara persekutuan di perusahaan saya. Wah saya begitu dengar gitu langsung senang saudara sekalian. Saya kemudian ketemu dengan dia, saya ngomong-ngomong di perusahaan ini sudah berapa lama mengadakan persekutuan ini? Oh kami rutin Pak Suanton, 1 minggu sekali ya, setiap hari Jumat kami mengadakan persekutuan ini ya. Lalu yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya memang perusahaan ini ada perusahaan orang Kristen. Dia mengatakan, saya tanya kepada dia, apakah yang ikut ini hanya orang Kristen saja? Dia mengatakan enggak, semua kami wajibkan untuk ikut. Tetap kami menghormati agama mereka, tetapi karena perusahaan ini adalah perusahaan Kristen, saya pemiliknya adalah orang Kristen, saya ingin supaya semua karyawan saya ini juga bisa mengikuti acara persekutuan Kristen ini. Wah saya semakin berkobar dan senang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ngomong-ngomong selanjutnya ternyata memang dia mengatakan bahwa saya tetap ada kerinduan. Saya ini tiap-tiap hari sibuk bekerja. Ya boleh dikatakan tiap hari itu dia harus tetap menjadi masuk ke pabriknya, ngawasi ini, ngawasi itu. Saya kadang berpikir, kapan ya saya memberitakan Injil? Tapi Tuhan berikan kesempatan, ya inilah saya pemilik perusahaan. Saya ingin supaya orang dengar Injil melalui perusahaan ini, melalui acara ibadah ini. Loh saudara, mungkin kita tidak seperti tadi ya pergi kemana-kemana, tapi Tuhan panggil saudara sesuai dengan kapasitas saudara untuk tetap menjadi saksi Tuhan, bahkan memperjuangkan pekabaran Injil itu supaya banyak orang percaya kepada Injil. Meskipun kita harus berhadapan dengan banyak kesulitan nantinya, kita harus punya semangat martir, semangat saksi itu, yaitu rela berkorban. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini tugas tanggung jawab kita. Tetapi Tuhan yang memberikan tugas itu juga ternyata tidak membiarkan kita. Dia menolong kita, dia memperlengkapi kita. Dia mengutus Roh Kudusnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk menjadi penolong kita.
Karena itu saya ingin mengatakan bahwa keyakinan Pentakosta kita yang pertama, kita harus yakin bahwa Roh Kudus itu penolong kita, penolong orang percaya. Ya. Roh Kudus adalah penolong orang percaya untuk berani bersaksi. Roh Kudus adalah penolong saya untuk berani bersaksi. Roh Kudus adalah penolong kita semua untuk berani bersaksi. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya menyuruh kita, bukan hanya meminta kita, bukan hanya mengamanatkan secara agung perintah daripada pekabaran Injil ini, tetapi Dia juga memberikan Roh Kudus untuk mendampingi kita. Ya, ini sebutan-sebutan daripada Roh Kudus. Untuk menjadi roh hikmat yang melengkapi kita, untuk menjadi roh yang boleh memberikan pengertian kepada kita, memberikan pengetahuan kepada kita, yang memberikan keberanian, the fear of God, keberanian untuk kita tidak takut lagi. Saya ajak kita membuka bagian lain dari kitab suci Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sebenarnya juga diberikan di dalam surat yang dikirimkan kepada saya untuk kita renungkan. Roma 8 ayat 14. Mari kita lihat Roma 8 ayat yang ke-14. Roma 8 ayat 14, 15, 16, 17. Saya baca ayat 14 ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah apa? Anak Allah. Kita baca ayat 15 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya baca lanjut 16-17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Roma 8 ayat 25 sampai dengan 27. Saya baca untuk kita ya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh mengutip bagian-bagian ini, itu di sana ada satu konsep yang jelas tentang roh Allah atau Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau kita lihat tadi di dalam ayat 14 dikatakan bahwa Roh Allah itu adalah roh yang memimpin kita, mengarahkan kita. Saya percaya kita masih punya roh manusia, tetapi Roh Kudus dihadirkan dalam diri kita untuk memimpin kita, mengarahkan kita. Kalau orang dunia mungkin sering mengatakan itu insting, itu semacam petunjuk gimana. Tetapi saya percaya sebagai orang-orang percaya, Roh Kudus itulah yang mengarahkan hati nurani kita. Mengarahkan bapak-bapak untuk bagaimana bekerja, mengarahkan bapak-bapak untuk bagaimana mengelola rumah tangga, mengarahkan ibu-ibu bagaimana mengatur rumah tangga, mengarahkan anak dan sebagainya. Tetapi yang terlebih dari itu, Roh Kudus itu memimpin kita untuk kita menjadi saksi. Lalu dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang membuat kita tidak takut lagi. Karena itu sebutan lain dari Roh Kudus itu adalah roh keberanian. Roh yang membangkitkan keberanian yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Bukan lagi hamba. Nah, ini berkaitannya di sana. Kalau status kita dulu hamba, ya namanya hamba itu pasti takut dengan majikan. Kecuali memang ada hamba-hamba yang memang nakal atau jahat gitu, tidak takut sama sekali. Tapi jelas konsep hamba perbudakan pada zaman itu, hamba itu takut dengan majikan. Dan kita adalah hamba dosa, kita dibelenggu oleh dosa. Tetapi Roh Kudus dimeteraikan, hadir dan ada dalam hidup kita, menjadikan kita anak-anak Allah. Sehingga membuat kita itu menjadi seperti
Seorang anak yang tidak pernah takut kepada bapak kita dalam artian hormat, tidak pernah takut dalam artian, "Pak, aku minta ini, Pak." Ya, saya masih punya anak yang masih kecil umur 5 tahun. Saya senangnya apa sekarang ini? Dia masih senang ngomong apa? "Pak, gendong Pak." Meskipun sebenarnya sudah 5 tahun dan sudah cukup berat badannya. Tapi ketika dia minta, "Pak, gendong." Saya menggendong dia, Bapak Ibu. Saya berpikir nanti kalau sudah gede-gede seperti anak kita yang sudah remaja, mungkin mereka tidak pernah lagi minta gendong gitu ya. Karena itu saya manfaatkan waktu ini mumpung masih kecil, minta gendong, tak gendong. Minta ketika saya sedang bekerja pakai laptop dan sebagainya, dia minta pangku, duduk di pangkuan saya, tak terima, saudara. Karena saya berpikir nanti masanya akan lewat, dia segera besar, tidak ada lagi kesempatan seperti itu. Sesibuk-sibuknya saya, kalau anak saya datang mendekat, saya berusaha tinggalkan apapun pekerjaan saya dan menjamah dia, mencium dia dan sebagainya. Hubungan kita dengan Bapak itu anak dan Bapak. Dia Bapak kita tidak perlu takut lagi. Meskipun di sana juga harus ada konsep hormat, tetapi kita tidak perlu takut. Karena apa? Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita, menolong kita. Ya, ini ada gambar yang lain yang juga menunjukkan hal yang sama tentang Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu penolong bagi kita. Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita untuk kita boleh menjadi saksi Kristus. Ini bukan omong kosong, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam kisah selanjutnya, itu khotbah Petrus. Kalau kita menengok siapa Petrus, seorang nelayan yang mungkin sebenarnya tidak punya kepandaian seperti halnya yang lain-lain yang hidupnya dekat di bait suci, para imam yang belajar terus-menerus. Petrus bukan seperti itu, sehari-hari dia sebagai nelayan. Petrus yang kita kenal dalam cerita-cerita Alkitab sebagai orang yang, ya saya kadang berpikir Petrus itu juga gambaran saya, orangnya sanguin, ngomongnya cepat, tapi pengecut, saudara sekalian. Dia menyangkal Yesus 3 kali, padahal yang tanya itu hanyalah seorang ibu-ibu. Kamu ini kan juga muridnya itu ya. Seharusnya Petrus ini karena seorang nelayan ya pasti juga badannya berotot seperti saya ini gitu ya, six pack gitu ya. Harusnya dia berani berkata, "Ya, aku muridnya Yesus itu." Wong ini yang tanya cuma ibu-ibu gitu. Tapi terhadap ibu-ibu aja dia takut, sehingga dia menyangkali itu semua. Tapi itu Petrus sebelum dia mengalami karya Roh Kudus. Begitu Pentakosta terjadi, dia berkhotbah sedemikian luar biasa. Ya, dicatat di sana, dia menyampaikan firman Tuhan secara luar biasa, sehingga banyak orang bertobat. Bahkan dalam khotbahnya ini dia menyampaikan, "Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, percaya kepada Allah." Sudah kita lihat, Roh Kudus menjadi penolong bagi Petrus. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Tuhan. Bahkan untuk dia kemudian menjadi martir. Ketika dia harus mengalami kematian karena penyiksaan daripada Kaisar Nero, dia mengatakan, "Aku tidak layak mati disalib seperti Yesus. Biarlah aku mati martir dengan kepala dibalik." Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus akan menolong kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh menjadi saksi martir. Keberanian kita bukan karena kita berani, tetapi karena Roh Kudus membuat kita berani. Maka kita harus bersaksi dimanapun juga. Ya, bukankah pergumulan kita dari waktu ke waktu? Ya memang pandemi baru kita lewati, mungkin kita kehilangan banyak orang, banyak anggota jemaat yang meninggal, yang juga mungkin mulai meninggalkan persekutuan karena mereka mungkin ada kecewa karena saya ikut Tuhan tapi kok ngalami penderitaan, harus ngalami pandemi, harus ngalami pekerjaan sulit. Pentakosta ini memberikan sebuah keyakinan kepada kita. Mari kita memberitakan Injil kepada keluarga kita, kepada famili kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Keberanian kita itu adalah dari Roh Kudus. Keyakinan Pentakosta bukan hanya kepada tiap-tiap pribadi kita, tetapi keyakinan Pentakosta itu juga harus kita gemakan di dalam kehidupan kita bergereja.
Roh Kudus adalah penolong bagi gereja kita. Untuk apa berani bersaksi? Roh Kudus adalah penolong bagi gereja GKT Trinity. Ya, saya selalu senang dengan sebutan KAS gitu ya, Trinity itu dari dulu saya selalu menyebutkan. Memang kita punya GKT Galilea, ya ada di sana di tepi laut, makanya disebut Galilea, di Muncar sana di Banyuwangi. Ya, kita punya GKT Shalom, ya, kita punya GKT Hosana misalnya, ya, lalu juga GKT Antioquia dan sebagainya. Nah kita di sini GKT Trinity, wah luar biasa, sebutan yang khas luar biasa bagi Allah Tritunggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil saudara di tempat ini untuk saudara menjadi gereja yang bisa memberitakan Injil, bukan karena kekuatan dan keberanian kita, tetapi karena Roh Kudus sebagai penolong kita. Ya. Sedikit kembali pada penjelasan soal penolong ini, kalau kita lihat dari bahasa aslinya parakletos itu artinya pendamping. Dalam bahasa Yunani koine itu dihubungkan dengan seorang perantara dalam bidang hukum, penolong yang menemani, memberikan nasihat dalam bidang hukum. Mungkin kalau zaman sekarang bisa kita sebutkan itu mirip seperti seorang pengacara. Kalau misalnya ada seorang terdakwa atau apa, supaya dia aman di pengadilan, dia pasti mengatakan, saya mau cari pengacara dulu. Pengacara itulah yang mendampingi saya. Pengacara itulah yang memberikan advice kepada saya, apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya perbuat supaya saya ini dibela oleh pengacara ini, dan kalaupun bisa dibebaskan, kalaupun harus mendapat hukuman, ya hukumannya ringan karena ada pembela. Roh Kudus itu penolong kita, pembela kita, yang memberikan keberanian kepada gereja kita di sini untuk bisa bersaksi. Nah, saya mau berbicara kalau tadi dalam konteks orang percaya pribadi diwakili Petrus, maka sekarang saya berbicara dalam konteks gereja GKT Trinity ini. Roh Kudus memampukan kita untuk kita bersaksi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat sebentar catatan-catatan Alkitab tentang jemaat mula-mula. Ya. Mula-mula 120 orang, Kisah Rasul 1 ayat 15. Bertambah menjadi 3.000 jiwa di dalam khotbah Kisah Rasul itu pasal 2 ayat 41 itu, ya. Khotbah Petrus, kemudian 3.000 jiwa bertobat, ya. Baptisannya mungkin juga tidak pakai air, ya, tapi aku baptiskan kamu dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, begitu ya. Karena 3.000 orang. Bertambah menjadi 5.000 orang, Kisah Rasul 4 ayat 4. Saudara bisa baca. Lalu bertambah terus menjadi puluhan ribu. Dan saudara, itu ceritanya bagaimana bisa menjadi seperti itu. Itu karena kesaksian daripada jemaat mula-mula, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita sudah terlalu sering memikirkan, merenungkan, menggali soal kehidupan jemaat mula-mula ini. Ini gereja, Bapak Ibu yang dikasihi, kumpulan orang percaya yang mirip seperti kita, GKT Trinity ini saat ini. Saya ingin menantang kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah keyakinan Pentakosta itu menjadi keyakinan kita semua sebagai gereja. Bukan hanya dialami oleh gereja mula-mula yang bertambah secara dahsyat dan luar biasa. Bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena Roh Kudus. Dan karena apa? Karena kehidupan daripada gereja itu sendiri. Bertekun mempelajari kitab suci. Ya, apalagi kita mengatakan kami adalah gereja reform, ya, yang sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap pengajaran-pengajaran kitab suci. Ya, saudara harus belajar sungguh-sungguh kitab suci ini, ya. Kalau ada waktunya hari Kamis gitu ya, persekutuan doa atau apa di mana kita belajar kitab suci, ya harus datang belajar sungguh-sungguh. Karena dari situ orang dunia akan ngelihat, oh ini, ya. Kadang-kadang tentunya kita kalau ngelihat orang yang lain itu, beragama lain itu, rasanya mereka kelihatan getol gitu ya. Bahkan ya, saya kadang-kadang sore di perumahan Araya di Malang itu jalan-jalan sama anak saya, ya, di kampung belakang itu. Nah, di perumahan, setelah perumahan Araya itu ada perumahan kecil-kecil, saya jalan di sana. Anak-anak masih kecil-kecil, saudara sekalian, ya, sore itu mereka sudah lari pergi ke tempat ibadah mereka yang bawa semua. Saya lihat, waduh, luar biasa ini. Mulai sejak kecil belajar membaca kitab mereka, ya, seperti itu. Nah, bagaimana orang Kristen? Memang mungkin kita dilihat hari Minggu, ya, tetapi hari-hari yang lain bagaimana? Apakah kita juga belajar firman Tuhan? Apakah gereja kita dilihat
oleh tetangga kiri kanan dan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita ini sebagai gereja yang betul-betul belajar firman Tuhan, datang beribadah, gereja yang sungguh-sungguh kelihatan di sini loh sungguh-sungguh orang Kristen itu berdoa. Ya mohon maaf, bukan kok gereja itu rasanya kok bertengkar terus ya. Saya tidak bicara soal GKT Trinity karena saya keliling ke 54 gereja GKT yang lain ya. Jangan sampai gereja GKT ini dikenal karena tukaran terus ya, ada yang keluar ya toh, dan sebagainya ya. Bagaimana kita bersatu? Ya. Dalam kebersamaan yang memang di sana memang kelihatannya dalam konteks jemaat mula-mula itu banyak orang-orang Kristen yang memang masih belum, ekonominya juga lemah. Itulah sebabnya kemudian muncul dibentuk pengurus diakonia awal-awal Kisah Rasul pasal 7 ya. Ada janda-janda orang miskin. Di situ mereka memberikan bantuan, di situ mereka saling menolong sehingga gereja ini betul-betul kesaksiannya itu jelas. Mereka bernyanyi, mereka bergembira, hidup mereka bergembira. Wah, lihatlah ini keluarganya Pak Yefri ini kok selalu senyum terus gitu ya. Keluarga ibu ini wah sukacita, sehingga dunia ini melihat ini loh orang Kristen. Dan sebenarnya semuanya itu dari Roh Kudus yang memampukan kita. Bapak Ibu ya, saya tutup dengan beberapa kisah soal gereja ini ya. Saya percaya bahwa gereja GKT sudah banyak menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat ya. Jikalau hamba Tuhannya itu terlibat di dalam ya, pada waktu pertemuan prasidang kemarin itu ada salah satu majelis yang ngomong begini. Loh kami mau itu supaya hamba Tuhan kami itu terlibat dalam kegiatan-kegiatan BAMAK. Kalau di sana BAMAK ya, kegiatan persekutuan. Tidak tahu di sini disebut apa Pak Michael? BAMAK juga ya. BAMAK juga kalau ada kegiatan RT, RW itu juga aktif. Supaya gereja kita ini dikenal. Loh ini sebuah harapan yang bagus Bapak Ibu, betul tidak ya? Kesaksian kita itu melalui itu semua, dilihat melalui itu semua. Oke, di dalam kita belajar firman Tuhan dan sebagainya, tapi itu perlu ditampilkan, ditunjukkan keluar. Karena apa? Karena memang gereja itu dipanggil setelah kita percaya, kita itu dipanggil untuk apa? Supaya orang dunia ini juga percaya. Supaya mereka ini juga menjadi murid-murid Tuhan. Jangan lupa ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di tengah-tengah segala kesibukan kita jangan lupa akan hal ini. Saya suka ketika ada beberapa gereja GKT ya, khususnya di Jember dalam masa-masa pandemi. Mereka sendiri mungkin berat, tetapi cukup rutin dalam tiap-tiap minggu itu mereka membagi-bagikan sembako. Ya, ada fotonya dan sebagainya. Mereka bagikan kepada tukang becak, kepada orang-orang yang memang dalam masa pandemi itu mereka memang banyak yang mengalami PHK dan sebagainya. Sarana kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang terlibat ya, saya suka ketika di Rogo Jambi itu hamba Tuhannya itu juga terlibat untuk mengajar di sekolah penerbangan. Kebetulan ada sekolah penerbangan di sana ya, Pak Michael tahu ya, di sana ya ada lapangan terbang, lalu ada mereka kalau hari Minggu itu pakai seragamnya itu kebaktian di GKT yang ada di Rogo Jambi itu ya. Dan hamba Tuhannya diutus untuk menyampaikan firman Tuhan di sana dan sebagainya. Untuk melihat ini loh ada gereja, ada GKT Rogo Jambi dan mereka cukup aktif ibadah di sana. Ya. Ada juga beberapa hamba Tuhan yang mereka juga diminta untuk mengajar di sekolah SD dan SMP, ya, mengajar agama. Jadi tidak banyak waktunya, hanya mengajar agama, mungkin seminggu hanya 1 kali. Tapi di situ saya percaya orang akan melihat, ini dari mana? Oh ini dari gereja itu, ya gereja GKT ini. Oh di sana hamba Tuhannya. Sarana kesaksian. Majelis-majelis juga demikian. Dipanggil di tengah-tengah seluruh usaha pekerjaan kita untuk apa? Dengan keyakinan Pentakosta menyatakan secara pribadi, secara bergereja bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Saudara, ini memang beberapa penelitian terakhir mungkin saudara pernah mendapatkan informasi hal ini ya dari penelitian-penelitian yang mungkin pernah diungkapkan. Ada banyak orang takut memberitakan Injil. Saya jadi bertanya apakah sungguh-sungguh mereka adalah murid Tuhan dan mengalami Pentakosta. 4 dari 5 orang itu yakin, tapi yakinnya apa? Yakin tidak dapat bersaksi. Nah, apakah saudara salah satu dari 4 ini? Aku ini gak bisa bersaksi, aduh aku ini wis tua, gak bisa ngomong apa. Enggak, saudara sekalian. Saya percaya Roh Kudus memberikan keberanian kepada saudara untuk bersaksi.
1 dari 3 orang merasa, waduh nanti lek ngomong Tuhan Yesus khawatir gak iso menjawab pertanyaan. Larinya langsung kepada masalah, waduh nanti jangan-jangan harus diminta menjelaskan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal aku sendiri aja enggak ngerti gitu ya. Waduh disuruh menjelaskan tentang keilahian Tuhan Yesus, waduh. Nah ini terjadi seperti itu. 3 dari 10 orang merasa takut orang yang akan dihubungi akan marah, jadi takut duluan. Nanti kalau dihubungi ya, kemudian kita cerita saya ini loh orang Kristen gini-gini, takut duluan sekalian. Nah ini satu survei di sekolah Kristen di Amerika, 60% responden tidak mau mengabarkan Injil secara verbal karena tidak ingin dianggap memaksa. Ya memang di sana ada kebebasan beragama gitu ya. Tapi saya percaya Roh Kudus tadi adalah roh hikmat. Tuhan pasti membukakan cara dan jalan untuk kita bisa memberitakan Injil. Ya. Memang tidak lagi bisa seperti zaman-zaman dulu. Saya ingat saya masih bertemu dengan satu masa di mana saya masih bisa membagikan traktat itu di pinggir-pinggir jalan. Saya ingat itu ya. Waktu SMP ya, saya ingat balik lagi masa-masa dulu jadi anak Kristen itu kok rasanya semangat terus memberitakan Injil. Saya bagikan saudara di bangku sepanjang jalan saya, kalau dari rumah ke SMP itu ke sekolah saya jalan sekitar 30 menit ya. Nah di sana ada traktat-traktat kecil, dulu masih banyak ya traktat-traktat kecil gitu ya. Saya taruh di bangku-bangku di pinggir jalan itu supaya orang membaca, menemukan itu. Tapi sekarang memang sulit untuk itu. Tapi itu tidak menjadi alasan. Pentakosta mengingatkan kita tentang apa? Keberanian daripada Roh Kudus. Bukan keberanian yang ngawur memang ya. Survei John Maxwell, 95% orang Kristen tidak pernah memenangkan 1 jiwa pun. Ini suatu keprihatinan. Jangan-jangan kita menjadi seperti murid yang saya ceritakan tadi. Hanya senang menikmati sukacita dan berkat, ketenaran menjadi murid Tuhan. Tetapi lupa memberitakan Injil. Mungkin ada keluarga dekat kita, ya. Ada saudara agak jauh mungkin yang bisa kita telepon, kita beritakan Injil. Ada emak engkong kita yang belum mengenal Injil. Ada family-family, anak-anak kita yang belum mengenal Injil. Semangat Pentakosta adalah semangat keberanian untuk memberitakan akan Injil. Pekerjaan saya adalah untuk setia memberitakan Injil dimanapun saya berada. Ini merupakan pencarian jiwa yang besar, kehormatan yang besar bagi kita. Kalau Tuhan mengutus kita untuk memberitakan Injil dengan perasaan rendah hati dan ketidaklayakan untuk saya memberitakan Injil. Saudara, memberitakan Injil itu menjadi saksi Tuhan, itu kepercayaan besar dari Tuhan. Ada masanya akan lewat ketika kita tidak bisa lagi berkata-kata tentang Injil. Saat ini Tuhan memanggil kita. Pentakosta memberikan keyakinan kepada kita sebagai pribadi dan sebagai orang percaya bahwa Tuhan ingin untuk kita menjadi saksi Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Mari dengan segala kerendahan hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk kita menginternalisasi firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungkan, kita dengarkan. Tuhan, ampuni kami kalau sampai saat ini ya Tuhan, kami tidak mampu dan tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Kami hanya suka menjadi murid Tuhan. Tetapi kami terkadang mengabaikan untuk menjadi saksi Tuhan. Biarlah peristiwa Pentakosta yang kami maknai hari ini menjadi pengingat bagi setiap kami, menjadi teguran bagi setiap kami, untuk kami sungguh-sungguh diingatkan. Roh Kudus memberikan keberanian kepada kami. Roh Kudus memberikan keberanian kepada gereja ini untuk kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami, sembuhkan kami yang sakit, hiburkan kami yang lemah. Beri kekuatan dan pertolongan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini untuk taat dan setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.
Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Swanton yang sudah bisa menyampaikan firman Tuhan buat kita pada siang hari ini. Sidang jemaat, kita akan membacakan Katekismus Heidelberg. Untuk itu jemaat dipersilakan untuk berdiri. Minggu ke-23, pertanyaan 59. Tetapi apa manfaatnya bagi saudara jika saudara percaya kepada semua hal itu? Pertanyaan 60. Bagaimana saudara benar di hadapan Allah? Pertanyaan ke-61. Mengapa saudara mengatakan bahwa saudara benar hanya oleh iman? Terima kasih. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita sebagai respon ungkapan syukur kita akan kasih Allah yang begitu agung, yang begitu besar, yang Allah telah berikan untuk saudara dan saya. Sambil persembahan dijalankan atau memberikan persembahan, kita mengangkat pujian KPPK 353, Hidupku ini kuserahkan. Untuk mendoakan persembahan ini, saya jemput kita bangkit berdiri. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Tak putus-putusnya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu
karena Engkau begitu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau senantiasa menyertai dan menolong dalam perjalanan hidup kami anak-anak-Mu. Setiap pribadi-pribadi, setiap keluarga Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau senantiasa mencukupkan akan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Engkau senantiasa hadir dalam pergumulan-pergumulan hidup kami ya Tuhan. Dalam kekhawatiran kami, Engkau juga hadir menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu pada pagi siang ini Tuhan, kami memberikan persembahan ini. Kiranya Engkau terima persembahan ini Tuhan, untuk Kau pakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini Tuhan. Dan berikan hikmat buat para hamba Tuhan dan majelis di dalam mengelola, menggunakan persembahan-persembahan ini ya Tuhan. Dan apa yang masih sisa pada kami Tuhan, kiranya dengan pertolongan dan hikmat Roh Kudus-Mu, kami dapat mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami serahkan persembahan ini kepada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk kembali. Warta jemaat pada siang hari ini, yaitu hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian Minggu 5 Juni 2022. Kiranya Tuhan memberkati. Hamba Tuhan dan majelis serta seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Suwanton MTH yang telah melayani pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan dan keluarga. Mulai tanggal 12 Juni minggu depan, kebaktian Minggu akan kembali dilaksanakan di lantai bawah di ruang Yohanes. Maka hari ini tanggal 5 Juni jam 4 sore kita akan melaksanakan kerja bakti bersama. Kiranya kita boleh hadir. Jadi Bapak Ibu, dengan melihat kondisi pandemi atau COVID sudah agak aman ya, tetapi tetap waspada. Maka majelis dan hamba Tuhan memutuskan kita untuk bisa kembali beribadah di lantai bawah, karena ruangan yang ada di lantai bawah yang masih memungkinkan untuk kapasitas jemaat beribadah. Nah, untuk itu bagi kita diharapkan sebentar jam 4 sore kita bisa kerja bakti ya, sebagai bentuk juga momen kebersamaan kita untuk kerja bakti bersama-sama membersihkan ruangan bawah maupun lingkungan gereja ini. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 29 Mei sampai 5 Juni, yaitu pertama anak Daniel Joakim 1 Juni, Ibu Lili Wijaya 5 Juni, dan Evangelis Romi Immanuel 5 Juni. Data kehadiran jemaat Kamis 26 Mei, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus hadir 51 orang. Sabtu 28 Mei, kebaktian pemuda remaja hadir 7 orang. Minggu 29 Mei, sekolah minggu hadir 6 orang. Minggu 29 Mei, kebaktian umum hadir 30 orang. Untuk jadwal kegiatan sepekan, ibadah Minggu 12 Juni, tema doa dalam nama Yesus, pengkhotbah Evangelis Michael, liturgos Bapak Anjing Bun, pemusik Bapak Calvin, singer Saudara Ricky dan Saudari Natasia, doa syafaat Saudara Franky, doa persembahan Bapak Anjing Bun, penerima tamu keluarga Bapak Teifan. Minggu 19 Juni dapat dilihat di warta. Kemudian hari Kamis 9 Juni kita ada doa dan PA bersama di gereja. Kiranya kita dapat hadir bersama-sama. Kemudian persekutuan remaja pemuda Sabtu 11 Juni jam 18.30 tempat GKT Trinity. Pemimpin pujian Saudari Rini, doa syafaat Gionata, pengkhotbah Lose Michael. Untuk sekolah minggu 12 Juni tempat GKT Trinity, pemimpin pujian Lose Aldi, pemusik Lose Calvin, pemberitaan firman Tuhan kelas kecil Lose Ripka, untuk kelas besar Lose Calvin. Pokok-pokok doa sepekan dapat kita perhatikan dan kita doakan di persekutuan pribadi kita di rumah. Demikianlah waktu jemaat kita pada hari ini. Hari ini juga kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Suwanton. Kami persilakan. Mari saya undang petugas perjamuan bisa ke depan mempersiapkan elemen perjamuan bersama-sama dengan saya di sini.
Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kita betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Perjamuan kudus ini dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri pada malam terakhir ketika Tuhan Yesus akan menjalani jalan salib. Dia berkumpul bersama-sama dengan muridnya, dan di dalam perjumpaan dengan murid-muridnya itu Tuhan Yesus kemudian melaksanakan perjamuan kudus ini. Kemudian gereja mula-mula secara tertib, kontinu mereka melaksanakan perjamuan kudus ini untuk mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Pada masa lalu kita diingatkan kasih Tuhan yang besar, karena dosa harusnya kita yang mati, tetapi Kristus mati ganti kita. Kalau kita merenung, memikirkan siapa pribadi yang paling berjasa untuk diri kita, tidak ada lain yaitu Kristus. Seharusnya kita mati karena dosa, tetapi Kristus menggantikan kita. Betapa kita harus bersyukur untuk semuanya itu. Pada masa sekarang kita diingatkan sebagai satu tubuh di dalam Tuhan, di GKT Trinity ini, kita diikat menjadi satu anggota tubuh Kristus. Kita makan roti yang sama, sama untuk kita semua. Kita minum air anggur yang sama, dari cawan yang sama. Itu artinya kita menjadi satu tubuh, satu saudara di dalam Tuhan melalui karya Kristus. Dan yang ketiga, ketika kita melaksanakan perjamuan kudus ini, biarlah kita mengingat bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, dan kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia menikmati surga yang kekal, bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, yang kita kasihi, yang sudah lebih dahulu dipanggil untuk kita bisa menikmati surga yang sesungguhnya itu. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya yang selama masih hidup di dunia ini, kita dipelihara oleh Tuhan, kita diberi makan, kita diberi minum tiap-tiap saat. Meskipun kita harus berhadapan dengan kesulitan pergumulan, tetapi yakinlah bahwa pemeliharaan Tuhan itu cukup bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan sarwa sekalian alam, bersama dengan umat-Mu di surga dan di bumi, kami berseru menyebut, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Demi keselamatan kami ya Tuhan, Engkau telah datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menggantikan setiap kami. Betapa kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan. Ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan, yang seringkali menyebut sebagai murid Tuhan, tetapi tidak mampu menjadi saksi-saksi Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan meja-Mu yang kudus. Kami mohon kiranya Engkau menguduskan elemen-elemen perjamuan ini, menguduskan roti yang akan kami makan, menguduskan air anggur yang akan kami minum ini, supaya melaluinya kami boleh diingatkan terus tentang kasih-Mu yang besar. Melaluinya kami diingatkan terus tentang persekutuan di dalam Engkau, dan melaluinya kami diingatkan terus bagaimana Engkau memelihara tubuh jasmani kami, tubuh rohani kami, sampai Engkau datang kembali. Kami mohon Tuhan menguduskan roti dan air anggur ini, boleh kami nikmati menjadi kekuatan dari hari ke sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam terakhir ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, Dia mengucapkan berkat atas roti itu, kemudian Dia memecah-mecahkan roti itu dan Dia membagi-bagikannya kepada muridnya sambil berkata, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur. Tuhan Yesus mengucapkan berkat atas cawan itu, kemudian Dia membagi-bagikannya kepada muridnya sambil berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus ini terbuka bagi setiap kita, bagi setiap orang yang akan menerimanya, yaitu mereka yang sudah dibaptis dewasa atau yang sudah disidi dan yang sudah menyiapkan hatinya, barulah boleh menerima perjamuan kudus ini. Bagi yang sudah memenuhi syarat itu, silakan mengambil sikap berdiri. Majelis akan membagikan elemen roti dan air anggur ini kepada kita sambil diiringi nyanyian 398. Musik akan memainkan lagu ini sambil kita menghayati kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan.
musik akan terus dimainkan, saya ajak kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Saudara, saya ingin supaya setiap kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Karena Dia mengasihi kita, maka Dia rela memberikan hidupnya mati di atas kayu salib bagi kita. Tubuhnya disiksa, Dia dihina demi kita. Tubuhnya dicambuk, kulit-kulitnya terkoyak karena cambuk, dan itu dilambangkan dengan roti yang akan kita makan sebagai tanda kasih-Nya kepada kita, sebagai bukti kasih-Nya bagi kita. Di dalam penderitaan salib, darah-Nya mengucur, darah-Nya dicurahkan, dan itu dilambangkan dengan air anggur yang akan kita minum. Bapak Ibu, biarlah hari ini kita mengucap syukur kepada Dia. Kita berkata, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih karena Engkau mau berkorban bagi aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Katakan itu di dalam hati kita masing-masing. Mari kita angkat roti di sebelah tangan kanan kita, sambil kita mengingat, kita mengenang Tuhan Yesus berkata, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah menjadi peringatan, tubuh Tuhan Yesus diserahkan bagi keselamatan hidup saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silahkan memakannya. Kita angkat cawan yang berisi air anggur di sebelah tangan kanan kita. Sambil kita mengingat, kita mengenang. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah. Untuk mengingat mengenang darah Yesus dicurahkan untuk keselamatan hidup saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan meminumnya. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami serahkan diri kami yang adalah murid-murid Tuhan. Tuhan, kami serahkan diri kami yang adalah saksi-saksi Tuhan. Supaya sungguh-sungguh dengan mengecap dan kembali merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan, itu bukan sekedar menjadi sesuatu yang kami nikmati secara jasmani saja, tetapi sungguh-sungguh secara batin kami menghayati betapa besar pengorbanan-Mu. Dan itu menjadi pendorong bagi setiap kami untuk kami sungguh-sungguh memberitakan akan Injil Tuhan, memberitakan akan salib Tuhan, memberitakan tentang kasih Tuhan kepada banyak orang. Kami bersyukur karena Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus mendampingi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus menjadi penolong setiap kami. Biarlah kami hidup di dalam komitmen untuk terus memberitakan Injil Tuhan kepada banyak orang yang belum mengalami anugerah keselamatan. Tolonglah kami yang lemah ini ya Tuhan. Berikan kekuatan, keberanian oleh karena Roh Kudus yang hadir dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, majelis akan mengumpulkan gelas sambil diiringi nyanyian nomor 83. Nyanyian nomor 83.
Mari kita berdiri, puji namanya, puji namanya. Kita akan mengembalikan pujian, syukur dan hormat kita kepada Allah Tritunggal dengan nyanyian doksologi. Kemudian nanti arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan keyakinan Pentakosta, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan kemurahan dari Allah Bapa kita, kiranya keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang kasih-Nya kita peringati melalui perjamuan kudus pada hari Minggu ini, dan kiranya kekuatan, pertolongan dan keberanian dari Allah Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, memberkati kita sekalian, menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil saat teduh, kita bisa menyapa satu dengan yang lain dan sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.